Ya. Oke, kita buka dulu mungkin teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih ya atas partisipasi dan kehadiran buat malam hari ini. Oke, kita kembali menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya, teman-teman ya. Tetap berpikir positif ya, tetap jaga kesehatan. Ini Jogja kok sebenarnya mungkin parah ya. Banyak info-info broadcast di grup WA, di Instagram dan sebagainya. Makin parah Jogja, jadi jaga terus kesehatan buat teman-teman. Dan malam ini kita akan coba untuk membahas intervensi ya, intervensi organisasi. Kembali soal intervensi organisasi, ini salah satu pekerjaan yang akan dilakukan ketika teman-teman nanti menjadi seorang HRD. Jadi ada bagian khusus di HRD, itu bagiannya namanya OD, Organizational Development, atau bagian pengembangan organisasi, yang tugasnya melakukan monitor, ya, melakukan evaluasi terhadap perilaku-perilaku karyawan di perusahaan. Karena bagi perusahaan, apalagi perusahaan swasta, yang harus bergerak secara dinamis, kemudian harus selalu menyesuaikan diri, makanya nggak enaknya perusahaan swasta itu kan harus lari kenceng ya, harus benar-benar bisa berkompetisi dengan perusahaan yang lainnya. Dan terkadang perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang itu ngefeknya ke beberapa kondisi karyawan yang tidak sanggup untuk menyesuaikan diri. Misalnya seperti double job misalnya, harus mengerjakan lebih dari satu pekerjaan, kemudian ada beberapa permasalahan dari masalah reward misalnya, yang mulai ada pengurangan atau bahkan mungkin nggak naik karena perkembangan sebuah perusahaan, ya, dan beberapa kasus yang lain. Dan kita akan coba melihat dari kelompok 4 ini nanti teman-teman monggo, ini saya bantu untuk share screen-nya. Nanti dipersilahkan siapa yang mau nanti mempresentasikan. Ini nanti mungkin teman-teman secara singkat saja, nanti lebih jauh pas proses diskusi ya, seperti itu. Oke, ini monggo siapa teman-teman yang mau membacakan, nanti saya bantu untuk proses untuk operatori. Silahkan, monggo siapa yang mau membacakan teman-teman, siapa aja boleh, silahkan. Halo. Halo Pak, yang mau monggo siapa yang mau belum ya? Silahkan. Atau Mbak Intan sendiri monggo. Udah saya buka dulu ya Pak ya. Ya, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fahmi, di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami untuk anggotanya. Kami ada 9 orang, yaitu yang pertama Mbak Visi, Mbak Satun, Mas Abraham, saya sendiri, kemudian Gilbert, Mas Ismail, Lulut. Suaranya agak lambat ya, Mbak Intan ya. Halo, cek. Mungkin bisa dibantu teman-teman yang lainnya, silahkan. Halo, suaranya masuk nggak Pak? Ini barusan masuk. Kalau tadi enggak, Mbak. Oke, langsung aja ya. Ini di identitas organisasinya. Monggo silahkan. Bisa
ulas profil lokasi perusahaannya secara singkat, monggo teman-teman. Ayo, monggo, silahkan. Ini waktunya terbatas. Anduin Sembungan, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan. Oke. Tidak jauh dari jalur utama menuju kawasan wisata Merapi. Jadi di sini seperti kafe-kafe gede-gede yang sekarang lagi hits-hits itu loh, Pak. Langsung ke nomor 2 aja, Pak, latar belakang. Oke. Ya, monggo. Nah, untuk perusahaan Omah Nduwung ini, dia kafe yang masih baru, karena baru didirikan tahun 2020. Nah, arti dari Omah Nduwung ini sebenarnya diambil dari bahasa Jawa yang artinya rumah keris nduwung. Usaha ini bergerak di bidang food and beverage, yang lebih spesifiknya dalam usaha dagang dan kopi. Nah, namun di sini di perusahaan ini tuh di kafe ini konsepnya ada keris-keris yang zaman dulu. Jadi orang ngopi sambil melihat keris seperti itu. Kemudian di sini ada 100 keris dan pusaka lainnya seperti pedang, tombak, kujang yang dipajang di rumah tradisional yang terbuat dari kayu jati. Dan juga menjadi tempat bazar bagi empu untuk dapat menjual keris buatan mereka. Selain itu, usaha ini akan berkembang menjadi bisnis properti. Jadi selain untuk bisnis kafe, di sini akan dikembangkan properti. Seperti itu untuk menarik turis-turis asing. Oke, monggo. Silakan lanjut. Suaranya masih masuk ya, Pak ya? Ini masuk, Mbak. Baik. Kemudian di kafe ini kan bergerak di bidang food and beverage dan memiliki barista yang menyajikan minuman serta kudapan ringan. Sebelum menjadikan barista, pelamar yang sudah pelamar tersebut melalui tahap-tahap wawancara, penyaringan yang ditraining dalam 1 bulan. Jika lolos, maka akan diangkat sebagai karyawan. Jika tidak, maka akan didiskualifikasi. Jadi untuk pemilihan barista sendiri, di sini perusahaan ini tetap menggunakan seperti itu, Pak. Enggak semua yang melamar langsung diterima itu tidak. Kemudian di perusahaan ini juga ada SOP di mana karyawan harus mengikuti SOP dan ketentuan kontrak yang berlaku. Membangun hubungan yang baik secara profesional diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan, kewajiban yang selesai dan hak yang adil. Jadi di sini ada SOP yang mengatur kinerja karyawan dan hak yang dia dapatkan, begitu, Pak. Nah, di sini untuk job desk-nya, bukan job desk-nya sih sebenarnya di sini ada kayak pimpinannya, bukan apa yang namanya, Pak? Struktur organisasi ya. Struktur organisasi di sini ada satu pimpinan, kemudian ada 1 manajer operasional, ada 1 manajer keuangan, kemudian ada 6 barista dan 2 satpam. Oke. Langsung masuk ke diagnosisnya ya, ke Intan ya. Jadi diagnosisnya atau kendala ya, Pak, ini berarti? Diagnosisnya ya, kendalanya apa di sana? Jadi karena kafe atau perusahaan ini terbilang masih baru, jadi omset yang didapatkan
minimal. Apalagi dengan munculnya pandemi virus corona. Namun hasil yang didapatkan dari impresi pasar dan engagement di sosial media sudah sesuai dengan harapan. Kemudian diharapkan jadi karena melalui offline ini kayak macet karena ada COVID, maka di sini strateginya menggunakan sosial media yang dimana menggunakan sosial media itu bisa menutupi kekurangan yang tidak apa yang namanya Pak, yang hasilnya itu tidak jauh dari harapan seperti itu. Oke. Untuk rancangannya. Yang ini bisa dibantu teman yang lain ya Pak ya. Monggo, silakan. Mbak Visi. Tes. Monggo, Mas Andre. Mungkin kalau untuk rancangan akan saya sedikit menjelaskan tentang rancangannya ya Pak. Boleh, monggo. Untuk alternatif intervensi organisasi yang akan direncanakan. Baik, alternatif intervensi organisasi yang akan direncanakan diberikan kepada perusahaan antara lain yang pertama itu memantau pasar melewati ads dan festival serta post di media sosial secara rutin untuk menarik pengunjung dan juga pelanggan yang mungkin di sekitar lokasi. Kemudian yang kedua, melihat progres misi untuk mencapai tujuan perusahaan, karyawan diharapkan untuk selalu mengikuti SOP perusahaan dan ketentuan kontrak yang berlaku, membangun hubungan yang baik serta profesional sehingga mampu meningkatkan kinerja karyawan dalam mencapai target perusahaan, menyelesaikan kewajiban dan mendapatkan hak yang adil. Yang ketiga, rancangan intervensi berupa performance management system berbasis balance scorecard yang akan dievaluasi oleh pihak selaku owner. Pada saat proses validasi, rancangan intervensi dengan melakukan presentasi atau pemaparan terkait hasil wawancara, nanti selama sekitar 30 menit, selanjutnya selama 1 jam, proses yang dilakukan adalah diskusi dan tanya jawab, serta penilaian atau evaluasi terhadap hasil rancangan performance management system berbasis balance scorecard. Oke, sambil kita bahas bareng-bareng, ya, sambil kita bahas bareng-bareng ya, Mas Andre. Ini untuk Kopi Duong nih ada, atau mungkin tempat kerja siapa ya? Itu miliknya Mas Gilbert, Pak. Oh, miliknya Mas Gilbert. Beliau langsung yang punya sekalian. Mas Gilbert, Pak. Oh, Mas Gilbert ada di sini, Ya, ownernya, Pak. Mas Gilbertnya ada di sini? Nggak ada ya kayaknya ya? Tidak, Pak. Kayaknya belum masuk, Pak. Oke, Mas Andre sering ke sana nggak, Mas? Sebelum kita bahas tentang intervensi ini. Enggak sih, Pak. Belum pernah ke sana sama sekali ya? Enggak sering. Oke, teman-teman, terkait dengan apa ya, program sebuah intervensi organisasi ya di sebuah perusahaan. Jadi memang teman-teman mungkin ini bidang baru, program baru, tapi memang sudah sangat lama sekali ya diterapkan di sebuah perusahaan. Jadi program ini memang di Jogja saya lihat belum menjadi prioritas buat sebagian besar HRD. Karena biasanya kalau mungkin teman-teman yang dipahami, HRD ngapain sih biasanya kan proses administrasi saja ya. Personalia, ngurusi payroll, gaji, lembur, BPJS, kemudian nanti bagian yang recruiter ngurusi seleksi karyawan, ngurusi bagaimana mencari tambahan karyawan. Kemudian untuk HRD pelatihan saja, atau mungkin training officer saja belum banyak saya kira di Jogja. Apalagi untuk bagian organizational development. Ini butuh mindset perusahaan saya kira, karena ke depan saya kira butuh banget untuk bagian ini di sebuah perusahaan, karena yang namanya perusahaan itu kan terus berkembang. Ini apalagi kopi ya, Mas Mbak ya.
kopi di Jogja itu kan wakeh banget. Saking banyaknya orang tuh punya langganan masing-masing ya. Dan biasanya kalau untuk kopi, Ya, Pak. mungkin untuk beberapa produk yang lainnya, teman-teman yang pertama itu pastikan dulu terkait dengan output perusahaannya ya. Karena outputnya itu nanti, ini sebenarnya sudah ada sih dari kelompoknya Mas Andre, Mbak Intan, dan kawan-kawan soal apa? Soal omset ya. Jadi berarti ini kopi didirikannya pas masa pandemi ya, Mas Andre ya? Atau sebelum COVID? Iya, Pak. Berarti pas masa pandemi ya? Sebenarnya sebelum COVID, Pak. Tapi iya, jadi kayak awal-awal itu, Pak. Sebelum COVID ini jadi tantangan ya Awal-awal akhirnya ya. awal-awal pandemi masuk Indonesia. Karena kalau misalnya teman-teman ini nelitinya pas COVID, ya mau tidak mau kita berpikir soal omset. Karena memang banyak sekali produk atau mungkin banyak sekali usaha yang omsetnya benar-benar kolaps, benar-benar anjlok. Dan semua menyalahkan corona ya, semua menyalahkan COVID. Cuma pada akhirnya ada kok beberapa perusahaan yang bisa menyesuaikan dengan kondisi pandemi ini. Karena si ownernya atau mungkin si pimpinannya punya strategi, punya visi. Nah, yang pertama saya kira teman-teman, kalau misalnya untuk mengungkap restoran atau mungkin semacam kafe seperti ini, pertama diungkap dulu terkait dengan output-nya. Biasanya kalau untuk semacam restoran, kafe, dan sebagainya, itu pertama pasti dari soal kualitas rasa atau produk. Yang kedua, biasanya ada kualitas pelayanan. Nah, kita lihat di sana seperti apa. Apakah mengedepankan pelayanan, mengedepankan produknya, atau yang ketiga, menekankan lebih ke SOP-nya karyawannya. Nah, dari situ, kita akan melihat poin-poin mana, output-output mana yang paling berpengaruh di sebuah omset. Apakah dari produknya, mungkin rasanya yang dianggap masih kurang atau seperti apa, atau mungkin soal pelayanannya atau seperti apa, karena nanti yang dituju pasti adalah outputnya soal penghasilan. Dari owner biasanya punya target, punya standar, dia harus dapat berapa duit dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 hari. Istilahnya tingkat okupansi ya, kalau mungkin semacam restoran atau hotel. Nah, dia punya patokannya nggak? Standarnya nggak? Itu yang mungkin nanti teman-teman perlu cross-check lagi ke Mas Gilbert. Nah, kalau misalnya, gampangnya gini teman-teman, seperti pabrik ya. Kalau pabrik itu kan outputnya jelas. Pabrik apa dulu nih misalnya? Pabrik genteng misalnya. Pabrik genteng itu adalah kualitas gentengnya harus bagus, produknya harus bagus. Kemudian kuantitasnya, pabrik tersebut bisa menghasilkan berapa genteng dalam 1 hari. Itu output. Nah, biasanya punya standar kan dari ownernya kan. Harus seperti apa nih produk gentengnya, kemudian harus berapa genteng yang bisa dihasilkan oleh karyawannya nih dalam 1 hari. Nah, ada standar di situ. Nah, kalau misalnya output-nya tidak tercapai, atau ada penurunan dari minggu ke minggu, kita lihat, ya kalau kemarin pernah saya share, ada 6 box, ya, ada 6 aspek yang bisa dilihat, faktor yang paling memengaruhi dari sebuah output perusahaan itu apanya. Apakah tujuan, visi misinya, strukturnya, reward-nya, helpful mekanismenya, fasilitas, ya, kemudian reward-nya, atau dari sisi gaya kepemimpinannya. Nah, dari situ dilihat sih nanti teman-teman, yang paling mengaruhi dari Kopi Duong ini apa sih terkait dengan omsetnya. Nah, kalau saya lihat di sini sebenarnya untuk diagnosisnya sudah sesuai dengan bentuk intervensinya. Misalnya katakanlah ada strategi lewat media sosial, ya, kemudian ada ngikuti SOP yang berlaku atau mungkin ketentuan kontrak yang berlaku. Nah, ini teman-teman paling nggak fokus aja ya. Teman-teman fokusnya mau di mana? Kalau misalnya diagnosisnya seperti apa, ya kita tinggal tinggal mengintervensi apa yang dipermasalahkan sama teman-teman.
Artinya fokus aja. Yang paling memengaruhi output-nya perusahaan itu apa? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi. Itu yang nanti teman-teman akan di breakdown lagi dalam bentuk intervensi. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai di sini? Jadi pertama saya kira nanti mungkin di laporan akhir ya, di UAS-nya, di samping mengungkap soal latar belakang perusahaannya, teman-teman sebelum masuk lebih dalam terkait dengan perilaku-perilaku karyawan yang di Kopi Duong tersebut, mungkin perlu diungkap permasalahannya umum dulu seperti apa. Soal omset misalnya, soal kualitas produknya misalnya, atau apa. Jadi ada beberapa indikator dikatakan perusahaan itu bermasalah ya, terkait dengan turnover, terkait dengan produktivitas kerja, terkait dengan omset yang semakin menurun misalnya, atau mungkin terkait dengan komplain dari konsumen. Nah, dari situ baru nanti di breakdown lagi ke bawah. Di diagnosis apa yang menyebabkan omsetnya turun. Nah, karena kita mungkin dari psikologi, kita dari psikologi industri, ruang lingkup kita tentu dari sisi psikologinya. Kalau misalnya teman-teman mau menerapkan semacam strategi, berarti bukan teknis strateginya yang diintervensi, tapi mungkin lebih ke persiapan SDM-nya. Bagaimana menyiapkan orang-orangnya supaya punya kemampuan untuk melakukan strategi tersebut, teman-teman. Misalnya katakanlah mau marketing lewat sosial media, jadi bukan teknis sosial medianya yang diajarkan, yang diintervensi, tapi orang-orangnya diberikan pelatihan misalnya. Tapi tentu juga pelatihan juga berhubungan dengan pelatihan psikologis misalnya, yang terkadang kita sering bentrok dengan jurusan yang lainnya ya, karena di manajemen juga belajar tentang intervensi organisasi, tapi mereka lebih melihat dari teknisnya ya, bukan dari persiapan orang-orangnya sih. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya terkait output-nya, ini ya memang kondisinya sekarang lagi masa pandemi ya, jadi mau nggak mau juga dikaitkan dengan masa COVID, masa Corona. Tapi sejauh ini pun juga saya kira banyak, saya juga nggak sering banget sih, saya juga suka ngopi, beberapa kali datang ke kafe, ke warung kopi dan sebagainya, tetap eksis ya sebagian besar kafe tersebut dengan merubah strategi, kemudian merubah pemasaran dan sebagainya. Tetap banyak orang ngopi walaupun tidak datang langsung di kafenya. Nah, saya kira juga ini menjadi referensi sekali lagi ya. Memang di luar sana masih banyak yang beberapa usaha yang masih tetap eksis. Nah, ini mungkin nanti teman-teman perlu ngobrol lagi saya kira untuk menentukan rancangan intervensinya. Kalau misalnya mau buat strategi pun, strategi untuk meningkatkan omset, ini juga harus sesuai dengan akar masalahnya. Jadi sebenarnya kalau untuk kadang ada beberapa kondisi kita bisa menyalahkan pimpinannya. Si pimpinan tidak punya strategi. Nah, kita bisa memberikan semacam intervensi untuk tujuan, visi dan misi. Itu juga bisa. Visinya apa, misinya seperti apa. Kemudian di breakdown dalam bentuk berapa tugas kerja atau job design. Itu juga bisa, nggak masalah. Seperti itu. Oke, gitu teman-teman gambarannya. Nanti bisa diungkap lebih dalam lagi. Ya, jadi tidak hanya menyampaikan latar belakang, tapi juga menyampaikan permasalahan umum ya yang terjadi di Kopi Duong. Karena ini dunia usaha, saya kira agak lebih mudah teman-teman untuk bisa menjelaskan permasalahan di dunia usaha untuk nanti di breakdown dalam bentuk pemberian intervensi. Oke, gitu aja saya kira teman-teman. Ini saya rekam ya. Nanti kalau ada yang ketinggalan atau mungkin nanti teman-teman juga bisa memberikan videonya juga ke Mas Gilbert. Nanti juga saya share di grup juga nanti teman-teman. Bagi yang mau menyaksikan bisa nanti melihat. Oke, itu aja saya kira teman-teman. Terima kasih sudah bergabung pada malam ini. Ya, semoga tetap semangat ya
Ini tinggal sebentar lagi ya, udah mau lulus ya, insya Allah ya. Tinggal 1 semester lagi. Amin. Ya, ini Amin, amin. 2017 kan sudah ngambil P3 ya, sebagian besar kan. Ngambil P3. Belum. Oh, belum. Nggak apa-apa. Kalau misalnya belum, paling nggak semester depan sudah P3. Ya, paling nggak targetnya kan tahun depan ya, lulus ya, teman-teman ya, 2021. Iya. Paling nggak satu Ya, tahapan, Dok. atau Mbak, 2021 kan, misalnya 2017, patokannya kan 4 tahun kan. Ya, intinya apa ya, ini capaian terdekat yang harus dituntaskan, segera lulus, segera selesai satu masalah, segera selesai satu tuntutan, nanti misalnya sudah lulus, bisa mencapai hal yang lain lagi, bisa mencapai tujuan yang lain lagi ya. Ini semoga semakin membaik kondisinya. Ini tadi pagi saya lihat koran di Instagram kok vaksin sudah masuk ke Indonesia, semoga segalanya lebih baik lah di tahun depan ya. Tetap semangat, tetap belajar terus, jangan lupa beribadah ya buat teman-teman. Kita akhirin teman-teman. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus buat teman-teman. Terima kasih teman-teman ya. Sukses. Ini saya rekam Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Malam Pak. Mas. Yo, selamat